Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kembali berjumpa dengan Bapak Agus dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, serta anak-anakku sekalian ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang soleh-solehah. Kita baca atau awali pelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama, dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Jadi kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah, Pak Guru akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat atau siswa dapat satu, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang kedua, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar. Kemudian yang ketiga, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian siapakah malaikat itu? Ada yang tahu siapa malaikat itu, anak-anak? Bagus, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya atau nur yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur oleh Allah dan selalu taat kepada Allah. Jadi berbeda dengan manusia atau berbeda dengan kita ya. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya dan tidak pernah membangkang. Jadi selalu taat, apa yang diperintah oleh Allah itu selalu dilaksanakan oleh para malaikat. Kalau tadi kita sudah mengetahui tentang siapa malaikat itu, sekarang kita akan belajar ciri-ciri malaikat itu apa saja. Jadi ciri-ciri malaikat itu apa saja? Yang pertama, ciri-ciri malaikat itu tidak berjenis kelamin ya anak-anak ya. Jadi tidak ada malaikat yang berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan. Yang kedua, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu atau tidak memiliki selera seperti kita atau keinginan seperti mau makan, tidur, minum, dan sebagainya. Jadi malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, malaikat itu
memiliki sayap. Nah, pastinya memiliki sayap. Jadi kalau manusia tidak memiliki sayap ya. Jadi kalau malaikat itu ciri-cirinya yang ketiga memiliki sayap. Bisa terbang lah kira-kira seperti itu anak-anaknya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat, malaikat itu selalu taat perintah Allah. Jadi seperti pengertian malaikat itu selain diciptakan dari nur atau cahaya, malaikat itu tidak pernah membangkang atau selalu taat atas perintah Allah. Jadi apa saja yang diperintah oleh Allah, malaikat itu selalu taat. Selalu melaksanakan dengan sempurna, tidak pernah membangkang. Selalu melaksanakan. Namanya taat ya, selalu melaksana. Disuruh menyembah ya menyembah dari awal sampai ila yaumil qiyamah atau sampai kiamat. Itu malaikatnya. Ada yang bertasbih dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ciri malaikat itu tidak pernah bosan dan lelah. Jadi para malaikat itu tidak pernah bosan seperti kita anak-anak ya. Tidak ada bosannya dan tidak pernah lelah. Selalu semangat dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi malaikat itu selalu taat dan tidak pernah bosan serta lelah melaksanakan semua perintah dari Allah. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan 10 nama malaikat beserta tugasnya? Ayo siapa yang bisa? Bagus. Jadi nama malaikat dan tugas-tugasnya yang pertama yaitu malaikat Jibril. Apa tugas dari malaikat Jibril? Yaitu untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul atau Nabi Allah. Itu tugas malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugas dari malaikat Mikail anak-anak? Yaitu membagikan rezeki kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Misalkan menurunkan hujan, membagi rezeki bagi orang-orang yang bekerja dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa makhluk atas izin Allah. Jadi kita manusia akan dicabut nyawanya oleh siapa namanya anak-anak? Malaikat Israel. Lalu yang keempat yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas untuk meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Itu tanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kalau malaikat Israfil sudah meniup trompet sangkakala, maka kiamat itu akan datang anak-anak ya. Kemudian selanjutnya yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugas dari malaikat Munkar dan Nakir anak-anak? Tugas dari malaikat Munkar dan Nakir yaitu menanyai manusia di alam kubur atau alam barzah atas apa yang telah diperbuat. Jadi malaikat Munkar dan Nakir itu tugasnya menanyakan manusia yang sudah meninggal di alam kubur atas apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Itu tugas dari malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian selanjutnya yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini tugasnya mencatat semua amal baik yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi malaikat Raqib ini ada di sebelah kanan kita anak-anak ya, di sebelah sini ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan atau amal soleh itu akan dicatat oleh siapa anak-anak? Malaikat Raqib. Malaikat yang nomor 8 yaitu namanya malaikat Atid. Ya, malaikat Atid. Yaitu bertugas mencatat amal buruk yang telah dilakukan oleh manusia.
Jadi kalau malaikat rokib itu mencatat amal baik, kalau malaikat atid mencatat amal buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi setiap keburukan, setiap tingkah laku yang kurang baik itu dicatat oleh malaikat atid. Misalkan tidak mengerjakan PR anak-anak ya. Kemudian berbohong kepada kedua orang tua. Itu dicatat oleh malaikat siapa anak-anak? Malaikat atid. Kemudian malaikat yang nomor 9 namanya malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini bertugas menjaga pintu neraka yang memiliki julukan malaikat Zabaniyah. Jadi nama lain dari malaikat Malik namanya yaitu malaikat Zabaniyah. Ayo siapa yang pengen bertemu malaikat Malik? Nah, tidak ada yang mau kan? Termasuk Pak Guru. Mudah-mudahan tidak ketemu malaikat Malik. Karena malaikat Malik ini bertugas menjaga pintu neraka yang sangat panas sekali anak-anak ya. Na'udzubillah. Kemudian malaikat yang terakhir atau malaikat yang nomor 10 yaitu namanya malaikat Ridwan. Apa tugas dari malaikat Ridwan anak-anak? Tugas dari malaikat Ridwan yaitu menjaga pintu surga. Nah, ini yang kita harapkan nanti ya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya bertemu malaikat Ridwan. Kenapa? Karena malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga. Jadi kita semuanya kalau melakukan kebaikan, amal soleh selama di dunia akan atau insya Allah bertemu dengan malaikat Ridwan. Anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari yang pertama tentang siapa itu malaikat, kemudian ciri-ciri malaikat itu seperti apa, lalu tadi sudah belajar atau menyebutkan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Sekarang kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada malaikat. Apa saja hikmah beriman kepada malaikat? Yang pertama, kita akan selalu bersyukur. Apa syukur itu anak-anak? Bersyukur yaitu rasa terima kasih kita kepada Allah. Itu hikmah yang pertama, kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian hikmah yang kedua, kita akan berhati-hati dalam bertindak. Jadi kalau kita tadi tahu tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya, hikmah yang kedua kita akan berhati-hati dalam bertindak. Karena kita akan dicatat oleh malaikat siapa anak-anak? Bagus, malaikat rokib dan atid. Segala tindakan kita, segala perilaku kita, itu dalam pengawasan malaikat rokib dan atid. Jadi hikmah yang kedua, kita akan berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian hikmah yang ketiga, kita akan rajin beribadah kepada Allah. Jadi hikmah beriman kepada malaikat yang ketiga itu, kita akan semakin rajin, kita akan semakin bersemangat untuk selalu beribadah kepada Allah. Karena semua apa yang kita lakukan itu tidak pernah luput dari catatan para malaikat Allah. Kemudian hikmah yang terakhir atau hikmah yang keempat, kita akan memiliki sikap sabar dan tawakal. Jadi hikmah yang keempat ini, kita akan selalu sabar dalam menghadapi ujian, menghadapi rintangan atau bencana. Kemudian tawakal atas apa yang kita lakukan semuanya ya. Setelah kita melakukan semuanya, berikhtiar, berusaha, kita akan tawakal kepada Allah. Itulah 4 hikmah beriman kepada malaikat. Demikianlah pelajaran hari ini yang dapat Pak Guru jelaskan. Sebelum
kita akhiri, Pak Guru ingatkan kembali ke anak-anak, di rumah bukunya dibaca. Jadi bukunya dipelajari. Jangan menunggu ujian kalau bukunya dibuka atau dibaca. Jadi setiap hari itu buku dibaca. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Dan sekali lagi Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anakku semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang soleh-solehah. Kita baca doa penutup pertemuan atau pembelajaran bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.